حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam yang bahagia, hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dan hadirin semua yang dirahmati oleh Allah. Kita beberapa hari lagi akan memasuki bagian-bagian akhir dari bulan Ramadan yang seharusnya idealnya kita berduka karena akan ditinggalkan oleh Ramadan. Tapi di sisi lain kita juga akan memasuki momen kemenangan atau momen hari raya yang disebut dengan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri, biasanya di bulan Ramadan itu akan muncul perdebatan tentang apa sih makna Idul Fitri. Di tahun kemarin misalnya kita ada perdebatan tentang bahwa Idul Fitri itu bukan kembali ke fitrah, tapi kembali makan gitu. Yang tadinya kita tidak boleh makan, kemudian kita dibolehkan lagi untuk makan gitu. Jadi puasa itu kan selama 1 bulan itu kita menahan diri untuk dari makanan, dari minuman, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kemudian saat memasuki 1 Syawal itu kita memasuki hari dibolehkannya kembali kita untuk makan, untuk minum dan sebagainya. Tapi terlepas dari perdebatan itu, saya pikir makna yang selama ini dipahami oleh sebagian besar umat Islam bahwa Idul Fitri itu kembali kepada fitrah atau kembali kepada kesucian, jangan juga kemudian dinafikan atau dianggap enggak, itu pemaknaan Idul Fitri yang enggak berguna misalnya. Ya kita tetap pahami bahwa salah satu tujuan dari ibadah berpuasa adalah kembali kepada fitrah kesucian gitu. Jadi idealnya kan ketika kita berpuasa, sholat di malam hari, sholat tarawih, mendirikan macam-macam sholat sunat yang lainnya, membaca Al-Quran, i'tikaf, kemudian juga berzakat, itu kan sejatinya kan tujuannya adalah untuk mensucikan diri kita sendiri gitu. Jadi kita setelah menjalani ibadah-ibadah yang berbeda-beda ini, kemudian kita akan kembali kepada situasi atau keadaan diri kita yang suci gitu, Idul Fitri. Jadi sekali lagi ya, saya pikir nggak perlu kemudian juga dianggap itu pemaknaan yang salah kaprah misalnya, bahwa kita kembali ke kesucian misalnya kepada Idul Fitri. Tapi kita tetap maknai ya bahwa memang salah satu tujuan dari berpuasa dan beribadah adalah kembali kepada kesucian. Kita bertobat, terus-terusan bertobat sehingga kita benar-benar suci atau kembali ke fitrah gitu ya, fitrah penciptaan kita gitu. Nah itu kan kalau kita terus diulang-ulang setiap tahun, setiap saat kita berusaha untuk mensucikan diri, ya mudah-mudahan ketika kita dikembalikan kepada Allah, ketika kita diwafatkan, itu kita diwafatkan dalam keadaan suci itu. Nah salah satu hal penting yang mungkin penting untuk kita renungkan pada Ramadan 1447 Hijriah ini adalah pentingnya solidaritas sosial, karena beberapa bulan terakhir Indonesia, ya sebagian masyarakat Indonesia dilanda oleh bencana yang luar biasa besar, dan itu juga ada beberapa dampak sosial yang sangat sangat penting. Misalnya ada keretakan sosial di sana, kemudian ada kekurangan dari sandang pangan dan juga pendidikan gitu. Nah itu untuk Idul Fitri saat ini tampaknya kita harus mengupayakan agar Idul Fitri di tahun 2026 ini berdampak secara sosial. Kita harus berupaya untuk memberikan kepada sesama, kemudian kita juga merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang lain, kemudian tidak hanya merasakan tapi juga kemudian bergerak untuk meringankan penderitaan yang dialami oleh orang lain. Jadi mungkin itu yang bisa kita tetapkan ya sebagai salah satu hikmah penting atau tujuan penting dari Idul Fitri di tahun 2026 ini, yaitu agar kita semakin meningkatkan kesadaran diri kita sendiri,
kemudian bagaimana agar keberadaan diri kita ini berdampak dan memberikan maslahat kepada orang lain, sehingga kita benar-benar ya, bisa memberikan maslahat, bisa memberikan kebaikan, bisa memberikan manfaat dan kebahagiaan juga kepada orang lain. Itu saja mungkin untuk hikmah Idul Fitri di tahun 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Semoga ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.